Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Savitri, NPM 20510300328 dari jurusan Akuntansi Syariah semester 3 kelas A. Di sini saya ingin memenuhi UAS Fikih Muamalah yang berjudul Analisis Kedudukan Harta dalam Al-Quran dan Hadis. Jurnal yang berjudul Konsep Harta dalam Islam dalam Al-Quran dan Hadis, serta permasalahan tentang kedudukan dan pengelolaan terhadap harta tersebut. Tulisan ini berisi review saya terhadap jurnal Konsep Harta dalam Islam yang ditulis oleh Bapak Muhammad Masrur yang ditulis pada tahun 2017. Tujuan review ini adalah untuk mengeksplorasi definisi harta dalam Islam serta permasalahan tentang kedudukan dan pengelolaan terhadap harta dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan hadisnya. Pembahasan konsep harta dalam Islam. Pengertian kata harta disebut dengan al-mal. Ia berasal dari kata mal la yamil mal, yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau mirip. Dari definisi ini bisa dipahami bahwa harta bisa membuat cenderung hatinya untuk memiliki harta, dan terkadang ketika sudah berhadapan dengan harta, ada kata kerja mala yamulu maula yang berarti mengumpulkan, memiliki, dan mempunyai. Definisi ini memberikan pengertian sesuatu dimaknai harta baik untuk kepentingan individu, keluarga, maupun kelompok. Menurut bahasa, arti mal ialah uang atau harta. Adapun menurut istilah ialah segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia. Macam-macam harta. Yang pertama adalah harta mutakawamin dan goir mutakawamin. Yang kedua adalah harta mil dan harta kim. Yang ketiga adalah harta istihlak dan harta istim. Yang keempat adalah harta yang mudah dipindahkan dan harta goir yang tidak dapat dipindahkan. Analisis kedudukan harta menurut Al-Quran dan Hadis. Yang pertama adalah pemilik mutlak harta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah harta sebagai amanah atau titipan. Yang ketiga, harta sebagai perhiasan. Yang keempat, harta sebagai ujian keimanan. Yang kelima adalah harta sebagai bekal ibadah. Cara memperoleh harta menurut syariat Islam adalah yaitu 1. Bekerja. Yang kedua, menguasai harta benda mubah. Yang ketiga, adanya perjanjian atau transaksi hak milik. Yang keempat adalah warisan. Yang kelima, syufah. Dan yang keenam adalah hak-hak keagamaan. Cara mengelola dan membelanjakan harta dalam Islam adalah A. Menentukan prioritasnya. B. Prinsip halalan toiban. Yang C. Menghindari isrot dan tabzir. D. Kesederhanaannya. E. Alokasi sosial. F. Mengelola harta untuk alokasi masa depan. Kesimpulan dari semua uraian di atas, saya menilai bahwa Bapak Muhammad Masrur telah mencoba mengadopsi beberapa pendapat dan perspektif saat mendefinisikan harta, baik itu tentang pengertian harta, cara memperoleh harta, macam-macam harta, dan cara mengelola harta. Menurut saya, penggunaan perspektif tersebut telah membuat definisi yang disampaikan Bapak Muhammad Masrur sudah secara lengkap, mewakili filosofis tentang harta. Landasan filosofis itu termuat dalam Al-Quran dan Hadis. Hanya saja ada yang umumnya dilupakan oleh penulis, yaitu tentang tidak adanya kesimpulan akhir tentang misalnya pengertian harta yang dipakai yang mana, karena ada beberapa definisi tentang hal tersebut dan tidak ada kesimpulan akhir yang umumnya digunakan, sehingga pembaca harus menyimpulkan sendiri tentang hal tersebut. Sekian, terima kasih. Itu review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.